Setelah Ustadz Bakul Rawon memberikan pembelaan terhadap Ustadz surah pemusik yaitu Adi Hidayat, sekarang muncul berbagai macam pembelaan lagi. Dan baru-baru ini pembelaannya sungguh geli, teman-teman. Salah satu murid saya memposting video latihan PSGI yang seperti ini. Dia habis sholat, jangan gerak lagi. Udah, ini kan jauh. Kita jangan ngejar. Jadi dari sini kita harus ngejar ke sana. Jangan mendekat sini ya. Jadi ini kita belajar jarak tembak. Nah, gitu ya. Itu ya. Lalu ada komentar dari seorang yang katanya atlet menentang saya untuk fight. Boleh boxing, boleh MMA katanya. Dikira saya takut kekerasan, dikira saya takut untuk berantem begitu. Saya punya mental, saya siap menghadapi siapapun kalau saya di posisi yang benar. Namun dengan satu syarat, demi apa dulu? Apa yang kita bela, apa yang kita perjuangkan, sampai kita harus menyakiti orang lain dengan cara pukul-pukulan. Harus ada alasan yang kuat. Saya ketika mendengar pernyataan ini dari orang yang gak jelas ini, sampai ingin katanya memberikan saya 500 juta kalau bisa mengalahkan dia. Tapi kalau saya kalah, stop untuk mengkritik ulama. Ulama yang ini. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang gak akan pernah, Joni. Karena ulama dulu itu sudah paham ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham itu kita. Makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Oke, jadi ini fix asy'ara itu adalah pemusik ya. Sekarang saya coba cari di Al-Quran Inggris ya. Surah ke-26 asy'ara itu the put ya, the put. Oke, coba saya cari transliterasinya. Oke, kita tulis di Google Translate the put artinya adalah, loh kok penyair ya, bukan pemusik. Ini salah, ini lihat transliterasi ini salah ini. Oke, sekarang saya coba untuk mentranslate penyair ke bahasa Arab. Syair ya, syair. Kalau pemusik itu musiki ya. Udah capek Biasanya di dalam Al-Quran itu kalau ada makna yang berbeda di dalam tafsir, maka para ulama ahli tafsir itu akan memberikan nama yang berbeda. Contoh, surat di dalam Al-Quran yang punya potensi nama yang lain, maka ulama akan menamai itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dinamai dengan nama yang banyak. Ada As-Sab'ul Mathani, ada apa lagi? At-Tiqrar, apa lagi? Ummul Kitab, apa lagi? Fatihatul Kitab, apa lagi? Asy-Syifa, apa lagi? Al-Wafiyah. Jadi kalau ada nama-nama lain atau makna lain, ulama akan menjelaskan. Karena ulama itu tidak kitman, tidak menyembunyikan ilmu. Demikian pula Nabi SAW itu sifatnya adalah tabligh, menyampaikan ilmu, bukan kitman, menyembunyikan ilmu. Maka kalau kita melihat kepada surat-surat yang lain yang dijelaskan nama-nama lainnya, mestinya untuk surat Asy-Syu'ara juga para salafus saleh akan menjelaskan nama-nama lainnya. Dan memang itu dijelaskan nama-nama lainnya pula, tetapi tidak disebut nama lain tersebut adalah surat pemusik, itu tidak disebut. Ulama yang ini. Nur Muhammad SAW dicipta lebih awal 4000 tahun sebelum Aras. Jadi lebih tua mana Nur Muhammad atau Aras? Dan Aras itu dicipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat yang palsu, hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsy, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Ulama yang itu. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustaz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang begitu. Cinta tidak direstui, didik bayi pun jadi solusi. Itu bahasa lainnya adalah nggak penting jadian, yang penting kejadian. Iya. Iya juga ya, nggak penting jadian, yang penting kejadian. Ulama yang seperti itu. Nek Muhammadiyah udud haram, NO wajib. Nah.
Sapa kendeludut akeh berarti imane kuat. Ulama yang seperti Kalau tidak ada Gufron, mungkin tidak menimbulkan NU, Wali Songo itu dan gara-gara Makoli, betul nggak? Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa ini? ulama yang saya bahas di media sosial saya. Ustadz Muhammadiyah yang saya bahas hanya 2 orang. Ustadz Bakul Rawon karena dia berani nyenggol saya pertama kali, dan Ustadz Surah Pemusik yang dimana dia memuja-muji guru sekumpul. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul, guru sekumpul, guru sekumpul, guru sekumpul, guru sekumpul, guru sekumpul, pul. Memuja-muji Habib Ba'alawi. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh, ya jauh sekali. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Menyatakan Asy'ara Surah Pemusik hanya ini, sedangkan Ustadz Muhammadiyah lainnya semuanya sesuai dengan koridor, seperti Ustadz Mujiman dan Ustadz Zulkarnain Al-Maduri dan beberapa Ustadz lainnya. Sekarang coba kita baca seperti apa tantangan dari dia ini yang katanya membela Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Muhammadiyah katanya. Padahal Ustadz Adi Hidayat NU teman-teman, yang disusupkan kepada Muhammadiyah. Siapa yang bilang? Adi Hidayat sendiri. Ayah saya itu Ustadz di NU, di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Oke, kita langsung ke komentar orang ini. Ini di postingan murid saya teman-teman. Ya, coba kita lihat komentarnya. Bilangin Harry Pras ditantang saya boxing atau MMA atau tarung bebas. Kalau menang 500 juta, kalau kalah cukup tanda tangan persetujuan, fokus konten bela diri lagi, dan jangan usik atau konten seputar menyudutkan ulama seperti Ustadz Adi dan lain-lain. Jelas ya, di sini dia membela Ustadz Adi Hidayat. Supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Dan sekarang saya juga ingin melihat di mana jumlah uang 500 juta itu. Ya, sebelum kita menuju ke langkah yang berikutnya. Karena di sini saya memberikan jawaban secara langsung bahwa Anda mau membela ulama, maka membela ulama bukan dengan cara adu otot dan perkelahian. Bukan dengan cara otot dan perkelahian. Kalau ingin membela ulama bukan dengan cara otot, tapi dengan otak. Apakah otaknya berisi ataukah otaknya kosong? Saya pernah menyambut beberapa pesilat, bahkan lebih dari 10 orang datang menemui saya, katanya ingin dialog ilmiah. Saya masih punya rekaman suaranya. Ketika dialog dengan beberapa pesilat yang ngaku santri 5-10 tahun katanya di pondok pesantren. Dialog dengan saya teman-teman setelah makan nasi kebuli. Kalau mereka nonton video ini sadar pasti mereka. Apa kata mereka? Dan setelah dialog, gak nyampe 1 jam kita dialog, semua dalil-dalil yang dia bawakan tentang dalil yang berada di kitab-kitab halu, kitab karangan, yang dimana isinya berisi tentang hadis-hadis palsu teman-teman. Membawakan dalil sahih ada, membawakan dalil sahih tapi dipotong. Kan seperti Gus Reza, ya dia membela mereka ini, pendekar-pendekar ini membela Gus Reza yang menyatakan kelak Banser dan Pagar Nusa pasti masuk surga karena menjaga ulama. Itu pada saatnya di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Orang anjingnya Ashabul Kahfi yang namanya Kitmir itu jaga ulama di goa sampai bertahun-tahun. Anjingnya mati, masuk surga karena jaga ulama. Anjing masuk surga, jaga ulama. Apalagi Banser sama Pagar Nusa. Nasibnya pasti lebih baik daripada anjingnya gitu. Kalau tidak ada Gufron, mungkin tidak menimbulkan NU, Wali Songo itu dan gara-gara Makoli, betul nggak? Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa ini? Jelas, yang Banser jaga ulamanya seperti ini.
Banyak ulama-ulama yang dijaga Banser, tapi ulamanya ulama konyol, ulama penyesat umat. Apakah masuk surga? Ya jelas, mereka membawakan dalil, teman-teman. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka mereka akan masuk surga. Punya kunci surga. Berarti kalau begitu, saya berikan pernyataan depan dia. Bukan cuma Banser yang bisa masuk surga. Semua umat muslim pasti masuk surga. Mereka memenggal dalil itu sampai masuk surga. Padahal ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Siapa yang enggan itu? Yaitu mereka yang tidak taat kepada ajaran Rasulullah SAW, tidak taat kepada Al-Quran hadis. Mereka lupa, teman-teman, kalau ada beberapa pembatal keislaman. Di dalam Islam, orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk neraka. Bisa. Karena apa? Dia berkhianat kepada agamanya. Dia murtad dari agama. Dia melakukan kesyirikan. Bahkan, saya membawakan dalil kepada santri-santri itu. Jangankan Banser, seorang sahabat jumpa dengan Nabi, jihad dengan Nabi, masuk neraka. Apa alasannya? Ketika selesai peperangan, ada seorang pemuda tertancap anak panah, meninggal. Lalu kata sahabat yang lain, surga, dia syahid. Lalu Nabi datang. Tidak, dia tempatnya di neraka. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah dia berjihad dengan engkau? Bukankah dia memperjuangkan agama ini? Tidak. Apa alasannya? Rasul menjawab bahwa dia telah mengambil harta ghanimah dengan secara diam-diam. Perhatikan, hanya dengan perkara mengambil ghanimah dengan cara diam-diam, dia masuk neraka. Ada seorang kafir baru masuk Islam, hari ini bersahadat, sore meninggal, syahid, masuk surga. Ada. Jadi ada berbagai macam kisah yang dimana ada orang memang masuk surga dengan perkara mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dilihat konteksnya juga. Santri-santri yang katanya sudah mondok puluhan, ratusan, ribuan tahun, baca kitab kuning, merah, kelabu, ungu, jingga, tapi memahami hadis seperti itu. Pulang mereka setelah dialog dengan saya, pulang malu. Setelah pulang malu, dia ngajak ribut. Masih ada. Jadi kalau kalah otak, mereka pakai otot. Itu pun ototnya agak ada. Dan sekarang muncul lagi nih, ingin membela Adi Hidayat katanya. Langsung saya berikan jawaban. Oke, kalau begitu tandai ustadznya Adi Hidayat, saya tandai dia. Ustadz Adi Hidayat yang mau dia bela, yaitu tentang satu, pembelaan tentang surah pemusik. Dua, tentang guru sekumpul wali Allah yang dicium lututnya oleh Nabi. Terus yang ketiga, tentang Habib Umar yang dia bela-bela sebagai wali Allah, cucu Nabi, ahli hadis. Buktikan apa, bagaimana pembelaannya tentang Habib Umar, Adi Hidayat yang menyatakan Habib Umar itu wali Allah, melihat Nabi secara qadha lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Terus yang kedua, ahli hadis katanya. Kita buktikan apakah benar Umar bin Hafiz ahli hadis. Terus yang ketiga, kita buktikan apakah asy'ara surah pemusik ada landasannya dari keempat imam mazhab sampai ke Rasul SAW. Itu persyaratannya. Baru kalau bisa mengalahkan saya di bagian ini, kita fight, baik secara aturan ataupun tanpa aturan. Begitu. Jadi, ya mau bagaimanapun teman-teman, orang yang sudah kalah otak, dia akan menggunakan otot. Dan mereka akan menggunakan berbagai macam narasi untuk membenarkan kelakuannya. Padahal dia itu menutupi kebodohannya. Apa kata dia terakhir? Dialog ilmiah dengan ahli silat. Dikira orang belajar silat tidak boleh belajar agama. Dikira orang ahli silat tidak boleh paham agama. Ingat, kalau mengatakan untuk memahami agama harus belajar bahasa Arab dulu. Perhatikan berapa juta umat di Jazirah Arab sana, mereka fasih berbahasa Arab, lahir dengan bahasa Arab, tapi mereka tidak paham siapa Tuhannya. Ada, banyak. Bahkan yang memeluk agama Yahudi, banyak. Bahkan yang memeluk agama Nasrani, banyak. Jadi gak perlu pasang alasan konyol untuk menerima tantangan saya seperti ini. Semoga berani. Karena kebanyakan, ya alasan-alasan konyol saja mereka ini. Karena memang otaknya sudah gak nyampe, teman-teman. Gak nyampe untuk membela orang yang dia maksud. Akhirnya apa? Pakai otot. Kalau pakai otot, pakai kekerasan, gak perlu atlet profesional. Gak perlu orang yang paham bela diri. Juru parkir siap berantem. Preman pasar, ahli mabok, ahli judi, ahli sabung ayam, semuanya siap ribut. Bahkan FPI Banser yang memusuhi Heri Pras, mereka siap giliran berantem dengan saya. Kalau kita meladeni oknum-oknum SDM rendah seperti itu, maka habis tenaga dan pikiran kita. Habis tenaga dan pikiran kita. Mending kita sampaikan kebenaran. Perkara mereka mau mikir ataupun tidak, itu terserah mereka. Karena kata Imam Syafi'i, orang cerdas, orang bijaksana, ketika mendapatkan kritikan, menasehat, motivasi, mereka akan merenung dan berpikir. Tetapi orang-orang bodoh, mereka akan tersinggung, emosi, marah, dan ngajak ribut. Kalian pasti bisa menilai sendiri.